Milan tunggu alokasi anggaran sebelum habis-habisan buru bek tengah baru. AC Milan dikabarkan tengah menunggu alokasi anggaran untuk mengambil langkah serius memburu bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang. Cedera yang dialami Simon Kjaer awal bulan ini tengah mendapatkan Rossoneri pada posisi sulit. Mengingat raksasa tersebut perlu mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer musim dingin ini. Di sisi lain, momen tersebut dapat dikatakan tepat menilik apa yang terjadi sebelum Januari ini. Memang benar, bukan rahasia lagi bagi Ildia Volo sedang berupaya menggantikan kapten tim nasional Denmark yang telah menjadi pemain kunci klub musim ini, terutama di lini pertahanan. Sejumlah nama pun dikaitkan dan jurnalis terpercaya Italia, Gianluigi Di Marzio memberikan konfirmasi terkait persoalan tersebut. Paolo Maldini dan Ricky Massara saat ini tengah menunggu alokasi anggaran dari Elliott Management. Jika sang pemilik memberikan dana yang cukup besar, maka kedua direktur raksasa tersebut akan mempercepat eksekusi strategis yang mereka rencanakan untuk bursa transfer musim panas. Nama-nama yang begitu santer dikaitkan dengan Milan belakangan ini adalah Sven Botman dari Lille yang sulit diwujudkan menyusul bandrol 30 juta euro atau 480 miliar pemain internasional Belanda tersebut, dan Glenson Bremer dari Torino yang sudah mengenal Serie A dengan baik. Kendati demikian, jika anggaran yang diterima tipis, maka mereka akan beralih pada solusi pinjaman dan Malangsar dari Chelsea menjadi salah satu opsi mereka. Tomori bayar lunas investasi besar Milan untuk menebusnya dari Chelsea. Fikayo Tomori tampaknya telah membayar penuh investasi yang dikucurkan AC Milan untuk menebusnya dari Chelsea dengan performa impresifnya bersama klub. Milan News menyorot bahwa saat ini Tomori mendarat di Rossoneri pada Januari 2021 lalu. Ia dengan cepat menjadi pemain penting di posisi bek tengah klub mengingat kecepatan dan agresinya yang luar biasa. Ia lahir di Calgary, Kanada dan orang tua keturunan Nigeria, tapi pemegang paspor Inggris telah tumbuh di Inggris dan pada usianya yang baru 24 tahun ia sudah memiliki segudang pengalaman. Pada bursa transfer musim panas lalu, tak ada pilihan lain selain membeli pemain internasional Inggris tersebut dengan mahar 28 juta euro atau 448 miliar dan mempermanenkan statusnya dari Chelsea. Allenatore Stefano Pioli pun memiliki pemain cepat yang secara fisik dan mental kuat, ahli dalam permainan di udara dan juga bagus dalam fase pembangunan permainan. Produk jebolan Akademi The Blues tersebut telah mencatat 1.890 menit penampilan di lapangan musim ini yang membuatnya menjadi pemain yang paling banyak dimainkan Pioli musim ini. Di belakangnya ada Theo Hernandez dengan 1.633 menit dan Alexis Salemaker dengan 1.601 menit. Kini Tomori memiliki tujuan besar, yakni memenangkan gelar bersama Milan dan meraih sukses di tim nasional Inggris, termasuk mendapatkan panggilan pelatih ke Red Southgate ke Piala Dunia Qatar 2022 mendatang. Lima transfer terbaik Stefano Pioli selama melatih AC Milan, siapa saja? Stefano Pioli sukses bangkitkan AC Milan. Meski belum berhasil meraih gelar, berikut 5 pemain yang dinilai menjadi transfer terbaiknya selama membesut Rossoneri. Sempat terpuruk beberapa musim terakhir, AC Milan berhasil bangkit. Musim lalu Rossoneri menjadi juara paruh musim sebelum akhirnya finish di posisi kedua di bawah Inter Milan yang jadi juara sekaligus kembali ke Liga Champions. Musim ini meski akhirnya menjadi juru kunci fase grup Liga Champions, AC Milan masih konsisten di papan atas Serie A. Salah satu sosok yang dinilai menjadi kunci kebangkitan AC Milan beberapa musim terakhir ini adalah sang pelatih Stefano Pioli. Pioli memimpin Rossoneri sejak Oktober 2019 menggantikan Marco Giampaolo yang didepak saat Liga Italia baru berjalan 7 pekan. Kala itu siapa sempat diragukan bisa membangkitkan AC Milan karena dianggap tak punya rekam jejak mentereng. Maklum, meski sempat melatih sejumlah tim papan atas Liga Italia, lainnya seperti Inter Milan dan Lazio ia tak pernah meraih satu pun gelar. Bersama Inter pun ia dipecat karena akibat hasil buruk berupa 2 seri dan 5 kalah dalam 7 pertandingan beruntun. Namun, Pioli terbukti bisa membawa Rossoneri stabil di papan atas Liga Italia pada 2 musim terakhir. Salah satu kunci kesuksesannya adalah pembelian pemain yang tepat, yang pada akhirnya jadi pemain kunci tim. Yang pertama ada Mike Maignan. Ancaman kepergian Gianluigi Donnarumma musim panas lalu membuat AC Milan bergerak cepat mencari pengganti. Pioli akhirnya memutuskan memboyong Mike Maignan sebelum akhirnya Donnarumma hengkang ke PSG. Keputusan memboyong Mike Maignan terbukti keputusan yang tepat. Sejauh ini ia beradaptasi dengan cepat meski baru pertama kali bermain di Liga Italia. Meski sempat absen 7 bulan karena cedera, Maignan terbilang tangguh dengan catatan 5 clean sheet dan hanya kebobol 10 kali dari 12 laga Liga Italia. Yang kedua ada Sandro Tonali.
AC Milan berhasil memenangi perburuan Sandro Tonali pada musim panas 2020 lalu. Pemain yang kerap disebut sebagai titisan Andrea Pirlo itu diboyong dengan status pinjaman selama 1 musim sebelum akhirnya dipermanenkan pada akhir musim. Musim ini Sandro Tonali berhasil menjadi pilihan utama di sektor double pivot, menggusur Ismail Benenser. Sejauh ini ia telah tampil 24 kali di semua kompetisi dan mencetak 2 gol serta 2 assist. Yang ketiga ada Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic diboyong AC Milan pada Desember 2019 yang menjadikan salah satu pemain pertama yang didatangkan Stefano Pioli. Keputusan ini awalnya sempat diragukan karena Ibra ketika itu sudah berusia 38 tahun dan sudah 2 musim tak bermain di Eropa. Namun, Zlatan Ibrahimovic nyatanya justru jadi andalan utama AC Milan di lini depan sampai saat ini. Meski beberapa kali tanggungan cedera, sejauh ini 35 gol dari 61 laga sejak kedatangannya 2 tahun lalu. Yang keempat ada Fikayo Tomori. AC Milan meminjam Fikayo Tomori pada Januari 2021 lalu, memanfaatkan minimnya kesempatan bermain yang diterima sang bek tengah di Chelsea. Keputusan ini terbilang beresiko karena Tomori belum pernah bermain di luar Inggris dan pemain Inggris pun kerap gagal bersinar di Liga Italia. Namun, Fikayo Tomori justru tampil gemilang dan sukses jadi pilihan utama menggusur kapten Alessio Romagnoli. Sang bek tengah pun kemudian dipermanenkan pada musim panas lalu dan terus jadi andalan sampai saat ini. Selanjutnya yang terakhir ada Simon Kjaer. Simon Kjaer didatangkan sebagai pemain pinjaman dari Sevilla pada Januari 2020 yang menjadikannya salah satu rekrutan awal Pioli selain Ibrahimovic. Keputusan ini juga cukup beresiko. Pasalnya Kjaer sempat gagal berkembang di Atalanta pada paruh pertama musim tersebut. Meski demikian, tangan dingin Stefano Pioli berhasil mengembalikan kemampuan terbaik Simon Kjaer. Bintang asal Denmark itu kemudian menjelma menjadi pilihan utama di sektor bek tengah dan menjadi salah satu pemain tim di dalam dan di luar lapangan.